Assalamualaikum teman-teman semua. Pagi hari ini kita akan bahas mengenai kotoran burung. Ini di burung murai batu saya. Sebenarnya dia sehat, kelihatan sehat, gak ada masalah. Pagi ini juga dia berkicau seperti biasa dan tetap gacor gitu. Gak ada tanda-tanda mengembangkan sayap. Terus keretekannya juga masih bagus, nggak ada tanda-tanda burung itu sakit ya. Jadi ini sehat teman-teman ya, gitu kan. Tuh. Jadi keretekannya juga masih seperti itu. Nah, terus apa namanya, bulunya juga tetap rapat gitu kan. Cuma ini saya mengindikasi dia ada masalah. Kok kenapa saya bisa tahu? Dari ini teman, dari kotoran. Nah, kita agak jorok-jorok dikit ya hari ini mengenai kotoran. Saya dekatkan ya. Nah, teman-teman perhatian kotoran ini ya, yang pasti tengah ini. Nah ini ya, ya teman. Kemudian ada lagi kotoran yang baru dijatuhkan tadi, ini putih ini ya, putih yang ini pas tengah ini yang hitam kotoran tadi pagi. Sorry saya nggak bisa nunjuk soalnya nah saya hanya bisa masuk satu di kandang ini. Kotoran yang hitam besar ini yang saya zoom pas tengah-tengah ini, kotoran awal dia baru bangun tidur. Terus ada lagi kotoran ini ya, kotoran yang hijau ini, warna hijau ini dia makan furijo teman-teman ya, dia makan furijo. Kotoran hijau ini sama yang baru jatuh ini tadi warna putihnya, yang warna putih ini baru jatuh dan ini juga belum lama jatuhnya ya. Ini nggak apa-apa, kita agak kotor-kotoran ya teman-teman ya. Dari kotoran-kotoran yang sudah saya dekatkan tadi, apa yang teman-teman lihat di sana? Ada keanehan apa? Kotorannya itu teman-teman berbusa. Jadi kotorannya mengandung busa. Kalau kotoran mengandung busa itu banyak indikasinya. Indikasinya salah satunya kelebihan lemak, ya kan. Kemudian ada disentri. Tapi kemudian kita harus mencermati lagi. Burung ini kemarin saya beri full kroto ya. Apakah itu karena dia kelebihan lemak di kroto itu? Di sebelum-sebelumnya kalau saya pas, karena kan kemarin hari Kamis ya, jadi full kroto. Biasanya hari Senin dan hari Kamis kan saya full kroto dan itu nggak ada kotoran yang berbusa seperti ini gitu kan. Jadi kalau disebabkan karena banyak lemak, enggak. Seharusnya kalau banyak lemak dari dulu dia sudah seperti itu kotorannya. Karena pola rawatan saya nggak berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak biasanya burung ini kotorannya seperti ini. Biasanya dia kalau habis makan kroto ya, habis makan kroto gitu, kotorannya akan umumnya seperti ini teman-teman. Ntar ya, saya buka lagi nih. Sorry. Umumnya kotorannya kan seperti ini nih. Kalau dia makan kroto, kalau dia makan jangkrik, warna hitam-hitamnya yang kayak garis-garis hitam di tengah itu akan lebih besar kalau dia makan jangkrik. Nah, inilah pentingnya kita selalu mengecek kondisi burung ya. Kalau udah
kondisi seperti ini apa yang saya lakukan? Maka akan saya beri, nih minumnya saya beri tetraklor ya. Tetraklor ini teman-teman. Seberapa dia ini dosisnya? Dosisnya disesuaikan aja. Sebenarnya kalau tetraklor itu andai kata kebanyakan pun juga nggak masalah ya. Cuma yang jelas kalau airnya sudah berwarna kuning kehijau-hijauan seperti ini, maka itu udah cukup ya, udah cukup dosisnya gitu. Ini biasanya nanti akan saya berikan berapa lama, berapa hari gitu. Ini akan saya berikan selama 3 hari ya, saya berikan selama 3 hari. Saya berikan 3 hari berturut-turut. Terus dengan dosis yang ini kan dia hijaunya agak pekat ya. Nanti hari besok saya kurangi sehingga warnanya agak lebih terang, lebih jernih. Besoknya lagi lebih jernih. Itu minimal 3 hari. Kalau kondisi burung memang udah buruk, biasanya akan saya berikan 5 hari berturut-turut. Nah, sebenarnya itu apa sih bro? Maksud lu itu gitu kan? Maksud saya itu gini teman-teman. Ini ya, pembahasan seperti ini. Ingat, indikator salah satu media bagi kita untuk mengetahui burung rawatan kita itu sehat apa enggak, yang paling pertama itu adalah kotorannya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, burung itu punya naluri dia untuk selalu tampak sehat. Karena teman-teman pasti tahu kan hukum alam itu apa? Hukum alam itu atau hukum rimba itu adalah siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nah itu kan, siapa yang kuat dialah bosnya gitu. Dan hukum alam juga itu tidak hanya siapa yang kuat dia yang menang, tapi juga siapa yang lemah akan menjadi mangsa, siapa yang kuat akan jadi pemangsa, kan biasanya seperti itu. Sehingga naluri ilmiah burung adalah dia selalu berusaha menampakkan kondisi kesehatan dia yang paling prima. Itu naluri. Tidak hanya burung sih, semua hewan seperti itu. Jadi semua hewan dia akan berusaha tampak sehat. Agar apa? Agar hewan-hewan di sekitar dia, pesaing dia, pemangsa dia itu tidak melihat dia itu lemah. Karena kalau dia tampak lemah, dia akan dibully, dia akan diburu, dia akan dimangsa. Gitu kan? Nah, begitupun burung murai batu pun sama teman-teman. Karena dia punya daerah wilayah kekuasaan. Kan burung murai batu itu kan tipikal burung yang teritorialnya tinggi gitu. Jadi dia punya wilayah teritori. Dia harus selalu tampak prima. Nah gitu kan. Sehingga andai kata dia sakit pun, sakitnya itu tidak akan ditampakkan. Kepada siapa ya? Kepada semuanya. Dia akan sakit itu akan berusaha tampil sehat, termasuk kepada kita. Gitu ya. Karena udah naluri dia, meskipun dia itu tahu kita itu perawatnya, tapi dia akan berusaha untuk tampil sehat di hadapan kita agar dia tidak kelihatan lemah gitu kan. Jadi dia itu sebenarnya bisa berbohong, bisa berkamuflase dan lain sebagainya. Nah, salah satu media yang bisa kita gunakan untuk pertama kali mengindikasi kondisi kesehatan burung kita adalah kotoran. Nah, kita akan bahas kotoran itu nanti ya, di pembahasan kita yang bersambung itu akan kita bahas kotoran lebih dalam. Yang jelas intinya di sini, burung ini meskipun tampak sehat ya, tetap berkicau, tetap gacor, tanpa nggak ada masalah, tapi kotorannya berbusa. Selain berbusa, kotorannya itu tidak seperti biasanya. Mungkin kalau ada teman-teman yang bilang, oh, burung saya kotorannya itu berbusa seumur hidup saya udah pelihara burung ini selama 5 tahun, kotorannya selalu berbusa gitu. Ya mungkin burung sampean itu memang kondisinya begitu gitu kan. Memang sehatnya ya sehat seperti itu gitu. Itu juga nggak masalah, itu berarti sehat gitu.
Cuma adalah burung saya ini tidak pernah kotorannya seperti itu. Kotorannya selalu dalam tekstur yang bagus. Tekstur yang bagus seperti apa nanti akan kita bahas buat konten sendiri ya. Yang jelas kotorannya ini bermasalah. Artinya apa? Burung bermasalah juga gitu. Nah, kalau udah bermasalah seperti ini, cara yang paling bijak untuk kita lakukan adalah memberikan antibiotik ya. Antibiotik. Salah satu antibiotik untuk unggas itu adalah ini namanya tetraklor. Tetraklor ya. Tetraklor ini mengandung dua antibiotik. Yang pertama ntar saya ambil dulu sampelnya. Ya. Jadi kalau obat ini kalau udah saya buka akan saya masukkan ke dalam plastik seperti ini dan plastiknya saya ikat biar obat tetap bagus kondisinya. Ya, tetraklor teman-teman. Mana? Zoom. Ayo fokus. Waduh. Oke. Tetrasilin sama eritromisin. Tetrasilin dan eritromisin ini keduanya adalah antibiotik. Antibiotik itu yang akan membasmi bakteri di dalam tubuh burung, termasuk dia kan? Dia tetap berkicau kan teman-teman. Tapi saya mengindikasi burung ini ada masalah di pencernaannya gitu kan. Nah, kedua antibiotik ini akan membasmi bakteri-bakteri di dalam tubuh burung. Sebenarnya burung itu membutuhkan bakteri untuk membantu pencernaannya teman-teman. Istilahnya bakteri baik lah yang disebut sebagai prebiotik. Contoh seperti Yakult. Yakult itu kan sebenarnya susu fermentasi yang di dalamnya ada jutaan bakteri gitu kan, yang itu akan membantu pencernaan perut kita. Karena dalam mencerna makanan, makhluk hidup itu membutuhkan bakteri untuk membantu pembusukan makanan itu di dalam perut. Coba kalau tubuh kita itu nggak ada bakteri, otomatis kotoran yang kita keluarkan itu masih utuh, nggak busuk gitu kan. Nah, dengan pemberian antibiotik ini diharapkan nanti dia akan membasmi bakteri jahat, termasuk bakteri baik juga nanti akan mati di dalam perut tadi itu, di dalam pencernaan burung itu. Termasuk kalau toh memang dia infeksi di saluran pernapasan, maka bakteri yang menyebabkan infeksi di saluran pernapasan itu juga akan mati dengan kedua antibiotik ini. Termasuk juga kalau misalnya burung mata sakit karena infeksi mata, itu pun nanti akan sembuh dengan pemberian obat ini, karena ini sifatnya antibiotik yang membunuh bakteri pada infeksi-infeksi pada burung, termasuk infeksi pencernaan. Nah, kalau ini saya indikasikan dia memiliki masalah pencernaan. Yang cara paling bijak adalah pemberian tetraklor ini. Nah, ini nanti akan kita berikan selama 3 hari, yang dosisnya akan kita kurangi. Semoga burung ini nanti kotorannya pulih kembali gitu kan. Nah, seperti itu. Terus teman-teman bisa dengar sendiri kan, burung ini masih berkicau-kicau seperti biasa gitu kan. Tapi kok kamu bisa kasih obat sih bro gitu kan. Sekarang begini loh teman-teman, pentingnya kita untuk mengindikasi penyakit burung di awal penyakit itu muncul adalah kita bisa antisipasi dan proses penyembuhannya jauh lebih mudah. Kalau burung, kan saya udah bilang tuh, burung akan selalu tampak sehat gitu. Tapi kalau burung di hadapan kita itu udah tampak sakit, artinya kondisi dia itu udah sangat buruk. Ya. Jadi jangan nunggu burung itu menampakkan kalau dia itu nggak sehat. Karena kalau burung udah melakukan itu, artinya burung itu sudah sangat tidak sehat. Ya. Gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan masalah ini atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar tentang cara pemberiannya seperti apa, manfaat dari masing-masing antibiotik itu apa, kemudian pencernaan itu bagaimana, dan bagaimana mengindikasikan kesehatan burung melalui kotoran akan kita bahas di konten-konten video selanjutnya.
Cuma kebetulan karena di sini ada burung saya yang sedang bermasalah, jadi saya langsung buat konten aja. Itu aja teman-teman, makasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.